Nggak, jadi bocornya itu dari lubang ini nih. Ini adalah lubang pembebasan udara ya. Nah, kita akan buka yang di sini. Ini kita bisa lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palak gerakin kan Sampai keriting gitu coba lihat. Ya, kelihatan bocor ya. Nah, tuh, letuk. Nah, ini di sela-sela lubang pembuangan ini. Ya, lubang pembuangan antara manometer dan coupler pengisian ya. Nggak, jadi bocornya itu dari lubang ini nih. Ini adalah lubang pembebasan udara ya. Nah, kita akan buka yang di sini. Ini kita bisa lepas. Nah, ini cuman satu ya ini ya. Padahal di sini dua. Cuman aslinya saya sendiri juga nggak paham ini satu atau dua. Ya. Kemudian ini kita cabut. Nah, terus ini ada backring namanya, ini backring. Kemudian ini ada o-ring as ya, ini bisa ditambah L2 ya. Nah, kalau lihat dari o-ringnya sih masih bagus ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga pada di sini sahabat. Kalau permukaan ini cacat melintang gitu ya, lurus atau aksial, itu ya dia kalau jebol juga gitu ya. Terus ini kan ke sini ya, tekanan dari sini ini bisa jadi bocor, bocor masuk ke sini, nah, sehingga nanti o-ring ini masuk ke ruang ini, keluar. Jadi ini harus betul-betul rapat. Nah, kalau di sini o-ringnya udah kelihatan rusak ini. Nah, ini kelihatan rusak ya. Terus permukaan ini juga harus halus gitu. Sebab kalau dia nggak halus ya dia sama aja, percuma gitu. Dia bisa jadi bocornya penyebabnya itu dari sini masuk keluar sini lewat sela-sela o-ring ini. Nah, ini terlihat cacat ya. Nah, nanti kita harus haluskan atau amplas ini. Susunan spring disc-nya saya lihat dua, nah, semuanya kita lepas. Kita lihat di sini permukaan yang tempat o-ring. Nah, di sini karena nanti begitu masuk ke sini o-ringnya dia posisinya di sini sahabat. Jadi satu, nah, satunya lagi posisinya ada di sini. Nah, posisinya di sini o-ringnya. Ini juga harus halus. Nah, ini terlihat sudah sedikit undercut ya. Tapi kalau undercutnya itu halus, dia masih bisa. Nah, yang di sini kita lihat ini satu ya, satu ya. Nah, kalau saya lihat di sini o-ringnya masih bulat ya, masih bulat. Sama yang o-ringnya. Oke. Terus selanjutnya itu bisa terjadi di bagian dalam. Di ini yang bersentuhan dengan ini o-ring tadi itu. Dari sini ini bisa kita lepas. Ini ya, ini kosong, ruangnya cukup di sana aja. Nah, ini kalau ternyata ini mundur, ini juga bisa menyebabkan bocor juga aja. Ini harus kita ukur, pastikan jaraknya. Di sini jaraknya 25. Kita ukur di sini berapa ini jaraknya? Nah, 35 sahabat. Jadi masih ada 10 ya. Ini nggak boleh sampai lewat gitu ya. Kalau misalkan ini kita pasang full ya, masuk ya. Kalau di sini 25, di sini 35, berarti kan masih ada sisa seperti ini ya. Nah, jadi si piston ini harus maksimum di sini. Kalau dia pistonnya mundurnya sampai ke sini, udah jelas bocor, ini nggak ada fungsinya. Jadi dia di sini posisinya ya. Jadi masih ada 10 gitu ya. Nah, ini mode yang seperti ini nih. Nah, ini plenumnya di sini, ruang plenumnya, tapi ini kecil ya. Sekarang kalau kita lihat di sini 35, berarti batasnya di sini. Sekarang di sini ada sisa 10 ya. Nah, di sini ada sisa 22, berarti 12. Nah, kalau ini kita masukkan ke sini full gitu ya. Misalkan 22 dikurang
8. Jadi 22 kurang 8 berarti 14 ya. Di sini harus 14, di sini batasnya, batas akhir. Nah ini batas 14 ini, atau kita ambil 22 sampai ke sini, ini dibutuhkan jarak 30 ya. Sekarang kalau kita umur 30 di sini ya, berarti pas O-ringnya ya di sini ya. Nah, sahabat, itu permasalahannya. Jadi bisa jadi ini terlalu mundur ketika ini di sini jaraknya segini, mestinya segini, tapi kalau mundur segini udah pasti bocor terus. Makanya mungkin ini dikasih 2 itu ya. Oke, kita akan coba perbaiki, atau mungkin di setel nanti. Jika ternyata nanti ini lolos sampai ujung sini ya, kita terpaksa harus buat ganjalnya ya. Oke sahabat, ini setelah kita lakukan pemeriksaan, jadi salah satu penyebabnya ini adalah ini O-ring ini, jadi dia udah keras, jadi tingkat elastisitasnya dia sudah nggak bermain ya. Jadi udah keras, nggak bermain ini ya. Ini 1, 2 ya. Terus yang di sini, ini O-ring yang ada di sini. Cuman kalau O-ring ini nanti kaitannya dengan tekanan yang tidak stabil gitu ya. Bisa naik sendiri, turun sendiri. Ini dari sini penyebabnya. Terus kemudian yang di sini ini tadi masih bagus, oke, kecuali yang di sini saja. Ini yang agak sedikit cacat nih ya. Nah ini lihat sedikit cacat ini, jadi kita harus haluskan sedikit atau diamplas. Terutama yang cacat di sini nih. Terutama yang cacat di sahabat. Nah ini kita amplas sedikit supaya kalau ada kotoran juga hilang dia. Bersih. Nah, oke, sekarang kita coba lagi. Ini kita ganti yang di sini nih. Untuk yang di sini ini saya kasih yang agak keras nih. Nah, oke. Ini nanti nggak dipakai lagi nih. Kemudian untuk yang di pistonnya, ini 8 minus ya. Di sini 10 ya. Kita ambil 7 aja. 7 kali 1,78. Oh ini dia nih. Nah ini 178. Kita kasih 2. Nah ini. Jadi di sini kita kasih 2. Oke, 1 lagi yang di sini. Oke, 2 ya. Oke, ini. Ke sini. Oke, dah ya. Terus kemudian ini kita masukkan ke sini. Ini dengan susunan 22 sesuai yang awalnya. Nah, 22 masuk. Sekarang kita masukkan ke sini. Nah, ini tetap kita kasih pelumas ya. Termasuk springnya ini kita kasih pelumas karena dia ada gaya aksial. Kita masukkan. Nah, dah. Selanjutnya ini kita kasih juga yang baru 1,5 ya, 4 kali 1,5. Kita kasih yang bagus, ini yang menggunakan Phaeton. Oke, kita ganti menggunakan Phaeton ya. Nah ini bagus ini sahabat. Ini dulu untuk back ring. Nah, kita ganti Phaeton yang di sini. Nah, kemudian ini kita pasang. Kita lihat dalamnya masih relatif bagus. Kita kasih pelicin. Oke, kita pasang. Rapat ya. Dan ini juga kita ganti karena tadi itu terlihat kendor ya. Ini 4 kali 1. Terus kita pasang ini permukaan ini. Nah, kita mentokkan dikit, kita mundurkan kira-kira 1 putaran. Nah, kemudian kita tes, tapi ini kita pasang dulu nih yang belakang. Kita coba tes dulu. Oke sahabat, kita coba tes. Ya, kita pompa dulu. Oke sahabat, jadi dengan 1 putaran tadi tekanan di 3000 ya. Ini tadi kita mundurkan 1 putaran ternyata masih 0 nih. Ini kita harus mundurkan kurang lebih 2 putaran. Nah ini nggak bisa
karena ini belum keluar ya, ini kita bukanya harus dari sini dulu. Tadi setelah kita putar satu putaran tambah satu putaran berarti kita dapat di 1250 ya. Kita lihat di sini, oh di 1200 ya, stabil ini. Nah, berarti akan coba putar sekitar satu putaran karena kita akan setting di 1800 ya. Nah, ini kita kendorkan dua putaran lah. Nah, kita putar dua putaran. Setengah, satu putaran, 1,5 putaran dulu aja. Nah, nanti kita akan dapat berapa hasilnya. Oke, kita coba lagi. Oke, pada input 3000 PSI tadi satu putaran setengah ternyata mendapatkan ini juga, padahal ini terlalu tinggi. Berarti kita kembalikan, jadi saya kembalikan satu putaran, berarti dari setelan awal kita menurunkan setengah putarannya. Jadi tadi itu setengah putaran, saya setengah putaran lagi. Jadi tadi dari awal tadi setelah ini kita putar setengah putaran. Kita coba lagi, kita tes. Ya, dapat ya 1800 806. Ini artinya ini udah stabil nih, nggak naik nggak turun ya. Kemudian kita akan tes lagi nanti untuk di airnya itu bocorannya. Ini nggak bocor ya, itu tengah-tengah antara manometer, tidak ada kebocoran sama sekali.